Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Maka sudah kenal jangan terlalu sayang. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Dwi Alfianto. Fikri Kumala, nama saya Alwiander Aulia. Nama saya Fauzan Aldiansyah. NIM 250 2211044. NIM 5022111067 dengan NIM 5022111051. Fauzan Aldiansyah 5022111070. Berdirinya saya di sini karena kami dari kelompok 3 ingin membahas terkait review film asimetris dokumenter minyak kelapa sawit yang dibuat oleh akun YouTube bernama web.net. Pembukaan lahan pada kelapa sawit mengakibatkan banyaknya pembakaran lahan yang terjadi. Ini tentu menimbulkan asap yang tebal dan tentu membawa berbagai macam penyakit, diantaranya pusing kepala serta sesak nafas. Pada tahun 1996, tepatnya 26 tahun yang silam, pemerintah berencana mencetak sawah 1,4 juta hektar di lahan bergambut daerah Kalimantan Timur. Salah satu dari rencananya yakni mendirikan bendungan untuk irigasi, seperti yang dicontoh. Tidak adanya kompensasi, pemerintah beri kerugian yang dialami warga sekitar dari dampak yang dihasilkan. Nyatanya, proyek yang disebutkan tadi mengalami gagal total, dan bendungan yang dibangun tidak pernah berfungsi dan hanya menyisakan bekas saluran irigasi di atas lahan yang telah botak dan gambut yang terlantar. Lahan sawit yang tersebar di seluruh Indonesia digadang-gadang mencapai 11 juta hektar. Luas ini hampir sama dengan Pulau Jawa. Sedangkan jumlah penduduk bumi sudah mencapai 7,5 miliar. Diperkirakan akan bertambah menjadi 9 miliar pada tahun 2050 dan akan terus bertambah ke depannya. Kelapa sawit tidak hanya untuk minyak goreng saja, tetapi bahan mentega untuk mengoles martabak juga mengandung kelapa sawit. Produk seperti sabun, sampo, deterjen, dan cairan pelumas mesin juga mengandung kelapa sawit. Terdapat 120 produk lain yang dihasilkan dari minyak kelapa sawit. Ada 3 kelompok penggunaan minyak kelapa sawit. Yang pertama untuk makanan, yang kedua campuran bahan kimia, serta campuran bahan bakar nabati. Tak heran jika terdapat pembukaan lahan sawit tiap 5 tahun hingga seluas Pulau Bali. Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis jumlah titik api di seluruh Indonesia mencapai 3.200 lokasi. Ini sama dengan 2,6 juta hektar lahan hutan antara bulan Juli dan Oktober tahun 2015, yang setara dengan 11 kali Pulau Bali. Daerah Papua juga mengalami hal yang sama akibat dari pembukaan lahan sawit yang mulai marak terjadi terutama bagian selatan Merauke dan Bovendigong. Terjadi penolakan dari marga Mahuze besar suku Mamdek karena di tempat mereka direncanakan seperti proyek di Kalimantan 26 tahun yang silam. Kebun kelapa sawit dan pembakaran hutan. Menurut laporan Bank Dunia, 3/4 juta hektar atau 30% dari area yang terbakar berada di area konsesi kelapa sawit dan konsesi hutan. Selain itu juga ada pembakaran lahan-lahan pertanian, hutan alam, hutan rawa, perkebunan, pertambangan, dan kawasan lainnya. Namun penelitian yang dilakukan oleh Center of International Forest Research atau CIFOR di 11 lokasi di Provinsi Riau menyebut ada kaitan secara ekonomi antara industri perkebunan dan pembakaran. Pembakaran hutan untuk pembebasan dan pembersihan lahan dapat menghasilkan arus kas $3.000 atau 39 juta rupiah per hektar dalam waktu 3 tahun. Jika setiap lahan yang terbakar pada tahun 2015 digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, nilainya akan mencapai $8 miliar Amerika atau setara dengan 104 triliun rupiah. Di sisi lain, biaya ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia selama 2015 mencapai 221 triliun rupiah. Jauh lebih besar dari nilai tambah seluruh produksi minyak sawit yang hanya 158 triliun rupiah. Cerita yang berbeda dialami oleh desa Pamunggiran di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Kali ini dampak perkebunan tidak melibatkan api, melainkan air. Perikanan di sungai tersebut mati, diakibatkan oleh limbah minyak sawit yang mengakibatkan para pria keluar wilayah mencari pekerjaan lain.
berbeda dialami warga negara Pamunggiran di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Kali ini dampak perkebunan tidak melibatkan api, melainkan air. Perikanan di sungai tersebut mati diakibatkan oleh limbah minyak sawit, mengakibatkan para pria keluar wilayah mencari pekerjaan lain, sementara para kaum perempuan bertahan dengan ikan-ikan payung yang masih tersisa. Hampir separuh area sawit di Indonesia dikuasai oleh 25 perusahaan. Dari 25 perusahaan itu menguasai 5 juta hektar atau hampir separuh Pulau Jawa. 25 perusahaan ini dimiliki pengusaha dari berbagai negara, yaitu Indonesia, Inggris, dan Malaysia. Dari 30 orang terkaya di Indonesia, 14 orang ini memiliki bisnis terkait kelapa sawit, yaitu Budi Hartono dan Mikael Hartono dengan kekayaan sebesar 222 triliun rupiah. Kemudian Susilo Wono Widjojo 97 triliun rupiah. Antoni Salim 74 triliun rupiah. Eka Cipta Jaya 73 triliun rupiah. Hairul Tanjung 63 triliun rupiah. Murdaya Po 27 triliun rupiah. Dodo Rahman 24 triliun rupiah. Putra Sampurna 23 triliun rupiah. Peter Sondak 21 triliun rupiah. Sukanto Tanoto 18 triliun rupiah. Martua Sitorus 18 triliun rupiah. Siliandra Pangino 18 triliun rupiah. Prabojo Pangistu 17 triliun rupiah. Dan yang terakhir Bahtiar Karim 16 triliun rupiah. Tetapi bagi mereka yang tidak memiliki lahan, mereka harus bekerja pada perusahaan kelapa sawit itu. Ada satu pekerja yang sudah bekerja selama 7 tahun di Selonok PT Ladang Mas yang beroperasi di Sembulu, Kalimantan Tengah. Namun hingga saat ini statusnya masih buruh harian lepas. Dengan status tersebut, ia tidak mendapatkan tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan lain-lain. Saat ini kehidupan masyarakat di Sembulu sudah banyak berubah sejak kelapa sawit masuk. Seperti infrastruktur jalan, membuka keterasingan, memudahkan lalu lintas dan arus barang. Tetapi bagi sebagian masyarakat, jalan ini mengambil hak mereka, karena jika masih memiliki hutan, mereka dapat memanfaatkan yang ada di alam. Pendapatan yang diperoleh dari kelapa sawit hanya cukup untuk membiayai kebutuhan pokok. Indonesia seharusnya dapat memproduksi sawit hingga 8 ton per hektar dalam setahun. Jika perusahaan sawit bisa melakukannya, petani sawit juga harus bisa. Begitu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Jika rakyat yang memiliki lahan sawit sudah sejahtera, pemerintah akan pindah ke industri lain. Tapi tidak semua orang pro terhadap kata-kata tersebut. Dari 11 juta hektar lahan sawit dan 16 juta pekerja, tidak semua orang mengikuti jalur ekonomi ini dan memilih menanam padi sebagai warisan leluhur. Masyarakat meyakini ada 3 pilar ekonomi, yaitu padi, ternak, dan karet. Sehingga 3 pilar ini dapat membantu perekonomian masyarakat. Perusahaan sudah sering mencoba mengambil alih lahan di wilayah Kalimantan, namun gagal karena adanya peraturan dari desa dan masyarakat menganggap perusahaan sebagai ancaman terhadap hutan yang masih terjaga. Hutan yang asli lebih menguntungkan secara ekonomi ketimbang bekerja sama kepada perusahaan. Kehidupan masyarakat bergantung kepada ladang yang menghasilkan penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan pangan. Sejak berdirinya perusahaan-perusahaan ini, sering terjadi kabut asap dan kebakaran hutan. Sehingga apa yang mencoba dilakukan pemerintah menurut masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Penyebab dari semua ini sudah jelas terlihat di depan mata. Namun sayangnya, sepasang tangan kecil saja tak akan mampu menjaganya. Butuh banyak tangan yang bersatu. Sekian yang dapat kami sampaikan.
Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan milik lagu Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.